Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Kurniatik dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan ujung NIM 025 angkatan 2024. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu untuk memenuhi mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia dan Bapak Dr. Yanto. Berikut videonya. Nah, baiklah teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Sebelumnya, apa sih itu IPA? Apa itu IPA? Nah, konsep IPA atau pelajaran IPA itu seringkali kita dengar di sekolah dasar seperti SD dan juga SMP. Nah, pada jenjang tinggi seperti SMA itu IPA dibagi lagi menjadi 3 bagian yang tidak bisa terlepaskan. Dalam IPA itu terdiri dari biologi, fisika, dan juga kimia. Nah, IPA ini adalah suatu program untuk menanamkan dan mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Nah, pendekatan konstruktivisme, siswa merupakan pelajar aktif atau active learning. Nah, kegiatan pembelajaran IPA itu mengembangkan kemampuan seperti bertanya. Dengan bertanya dapat menyempurnakan jawaban tentang gejala alam atau karakteristik alam. Kemudian, bagaimana cara sistematis yang diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Kemudian, kegiatan ilmiah didasarkan metode ilmiah. Nah, selanjutnya, pada hakikat IPA terdapat 4 tahapan, yaitu ada produk, proses, sikap, dan teknologi. Nah, keempat tahapan ini yaitu sangat-sangat mencangkup dalam hakikat IPA. Seperti produk, yaitu terdiri dari sejumlah pengetahuan, fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Kemudian proses. Proses ini terdiri dari keterampilan proses sains, kemudian keterampilan berpikir. Nah, kemudian ada sikap. Sikap ini terdiri dari sikap ilmiah, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, dan skeptis, dan lain-lain. Kemudian teknologi. Teknologi ini adanya aplikasi atau sebuah karya yang diciptakan oleh siswa. Nah, kemudian dari 4 tahapan itu akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Nah, yang pertama ini ada produk. Produk atau pengetahuan fakta. Nah, pengetahuan faktual berisi konvensi atau kesepakatan dari elemen-elemen dasar dari suatu bidang disiplin ilmu. Contohnya, yaitu istilah atau simbol-simbol, atau dalam pembelajaran IPA adanya simbol-simbol gen seperti gen dominan itu adalah A besar, gen resesif itu adalah A kecil, seperti itu. Kemudian aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan. Contohnya seperti peristiwa, lokasi, orang, sumber informasi, dan sebagainya. Nah, kemudian fakta lainnya yaitu seperti pengetahuan tentang langit dan bumi, pengetahuan tentang fakta-fakta mengenai kebudayaan dan peranata sosial, kemudian pengetahuan tentang karya tulis ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal, kemudian pengetahuan tentang simbol-simbol dalam peta, pengetahuan tentang matahari yang mengeluarkan sinar panas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam produk ini adanya pengetahuan konsep. Nah, pengetahuan konseptual dengan klasifikasi, kategori, prinsip-prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur. Pengetahuan konseptual memuat ide atau gagasan dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan sesuatu objek itu, misalnya contoh atau bukan contoh. Juga mengelompokkan atau mengkategorikan berbagai objek. Nah, kemudian pengetahuan konseptual meliputi prinsip atau kaidah, hukum,
teorema atau rumus yang saling berkaitan dan terstruktur dengan baik. Nah, dalam produk ini adanya pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Nah, siswa dapat melaksanakan penelitian terhadap proses yang bertahap, yaitu seperti merumuskan pertanyaan, merumuskan latar belakang pemikiran, merumuskan hipotensi, menguji kebenaran hipotensi, menguji kebenaran hipotesis melalui eksperimen, analisis hasil atau menyimpulkan bahwa hipotesis benar atau salah, kemudian merumuskan hasil penelitian. Nah, dengan melakukan itu, siswa dapat lebih kritis lagi dalam berpikir karena ia telah melakukan praktik, yang dimana praktik ini langsung terjun ke lapangan, contohnya kayak langsung merakit sesuatu yang membuat siswa lebih mengerti akan hakikat IPA atau pembelajaran tersebut. Kemudian contoh pengetahuan prosedural lainnya seperti prosedur pemanfaatan panas matahari sebagai sumber tenaga. Nah, jadi bagaimana panas matahari sebagai sumber tenaga itu, bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya, kemudian prosedural tentang pola makan yang baik dan sehat. Apa saja sih pola makan yang baik dan sehat itu? Kemudian pembuatan peta dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengetahuan tentang metakognitif. Metakognitif merupakan bagian dari memonitor diri terhadap pengetahuan pribadi. Memonitoring mengacu pada cara guru mengevaluasi apa yang diketahui. Jadi, setelah siswa-siswa mengetahui sesuatu akan dievaluasi oleh guru. Kemudian, metakognitif merupakan kemampuan tertinggi penguasaan pengetahuan. Metakognitif menurut Livingstone pada tahun 1997 adalah berpikir tentang berpikir. Nah, metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Nah, dalam hal ini siswa dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya untuk membangun pengetahuan baru. Metakognitif bisa juga dimaknai memiliki pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar. Nah, metakognitif Flavel sendiri membagi metakognitif ke dalam 3 kategori: ilmu pengetahuan tentang variabel orang, variabel pekerjaan, dan variabel strategi. Nah, ada variabel orang, pemahaman tipe belajar diri sendiri, seperti yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah, di beberapa sekolah, adanya siswa yang termasuk ke kategori visual, ada yang ke kategori auditori, ada yang termasuk ke kinestetik. Nah, visual, auditori, kinestetik itu dapat membedakan cara belajar siswa itu yang seperti apa dan bagaimana. Nah, kemudian adanya variabel pekerjaan. Belajar menjadi proses beraktivitas dan berkarya. Contohnya berenang. Bagaimana cara orang untuk belajar berenang? Ada yang langsung praktik, ada yang hanya dengan mengamati saja. Nah, bagaimana? Apa yang lebih maksimal? Nah, kemudian variabel strategi, yaitu cara yang siswa gunakan untuk mewujudkan tujuan belajar. Nah, selanjutnya pada metakognitif ini, yaitu meningkatkan pengetahuan metakognitif akan terlihat pada strategi guru, memfasilitasi siswa, mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Namun, siswa terampil belajar. Kemudian, mengembangkan kemandirian siswa dalam menerapkan berbagai cara sehingga dapat mengembangkan pengetahuan bermodalkan pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, dalam metakognitif ini yaitu adanya pengembangan pengetahuan. Metakognitif memiliki kesamaan makna, yaitu berpikir tentang cara berpikir, belajar tentang belajar atau tentang bagaimana cara belajar. Nah, kemudian pengujian terhadap kemampuan ini bisa dilakukan, yaitu dengan menantang siswa menunjukkan kompetensinya dalam bentuk menggunakan
pengetahuan yang telah dipelajarinya untuk mengembangkan inisiatif belajar secara mandiri sehingga dapat mengembangkan pengetahuan barunya. Jadi, siswa ini diharapkan dapat belajar sendiri agar mereka lebih tertata, pengetahuannya itu agar lebih luas. Jadi tidak hanya monoton melihat penjelasan dari guru, tetapi mereka juga harus bisa belajar sendiri dan mengerti sendiri tentang apa yang akan dipelajari, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari metakognitif nih yang membuat siswa lebih kritis lagi, yaitu dengan adanya tugas mandiri. Nah, dengan kita berikan tugas mandiri kepada siswa, yaitu dapat mengembangkan daya inisiatif sendiri, mengembangkan ide-ide kreatif, mendesain suatu model baru, kemudian ada inisiatif baru untuk mengembangkan suatu karya. Kemudian mengembangkan karya inovatif merupakan cara yang sesuai untuk menghimpun informasi tentang kemampuan belajar dengan mendayagunakan ilmu yang dimilikinya. Nah, kemudian ada yang namanya proses. Proses ini terdiri dari metode ilmiah yang meliputi mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesa, memprediksi hipotesa, melakukan eksperimen untuk menguji prediksi, dan merumuskan prinsip umum yang sederhana yang diorganisasikan dari hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Nah, kemudian ada jenis-jenis keterampilan proses IPA. Nah, salah satunya ada keterampilan penyelidikan, yaitu merencanakan dan melaksanakan hasil penyelidikan. Kemudian ada keterampilan proses yang dimana ada inferensi, kemudian menyeleksi. Kemudian ada keterampilan dasar yang meliputi mengamati, melakukan pengukuran, mengimplementasi prosedur, kemudian mengikuti prosedur. Nah, dari tahapan-tahapan hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu ada yang namanya sikap dan teknologi. Nah, sikap dan teknologi ini sangat penting ada di hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu, yang dimana sikap dan teknologi ini adanya rasa ingin tahu, jujur, teliti, tekun, terbuka, objektif, menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran dan menjangkau ke depannya. Nah, kemudian dalam teknologi ini dapat menciptakan sebuah karya seperti mengaplikasikan suatu produk. Nah, untuk menciptakan suatu karya dengan cara mengamati produk tersebut dapat mengasah pemikiran, dapat membuat pemikiran seorang siswa dapat lebih terkritis lagi. Kemudian kekuatan atau manfaat seperti penghematan waktu. Ketiga disiplin ilmu, kimia, fisika, dan biologi. Peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antara konsep kimia, fisika, dan biologi. Karena fisika, kimia, dan biologi itu sangat erat hubungannya di dunia IPA. Nah, karena IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam yang mencangkup kimia, fisika, dan biologi. Saya akan mencontohkan, misalkan materi apa yang berkaitan dengan kimia, fisika, biologi. Semua materi IPA itu selalu berkaitan dengan kimia, fisika, dan biologi. Contohnya saja materi sel. Nah, materi sel itu pasti ada kaitan kimianya, fisikanya, dan biologinya. Seperti kaitan terhadap fisika, sebuah sel, untuk mengamati sel adalah unit terkecil itu dengan cara menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop itu termasuk bagian dari fisika. Kemudian sel itu adanya sel hewan dan sel tumbuhan, ialah termasuk ke dalam hubungannya ke dalam biologi. Kemudian di sel itu terdapat enzim-enzim yang membuat di sel itu terdapat bagian-bagian yang mana dapat menghubungkan ke kimia. Nah, komponen pembelajaran. Siswa mempertajam kemampuan analisis terhadap konsep-konsep yang dipadukan karena dapat mengembangkan kemampuan asosiasi, konsep, dan aplikasi konsep. Nah, guru adalah tim teaching, tim mengajar, yang dimana guru mengajar secara tunggal. Nah,
adanya sarana dan prasarana, yaitu alat dan media pembelajaran. Bagaimana kita belajar tersebut menggunakan alat-alat yang disediakan misalkan di laboratorium, kemudian apa media media pembelajaran yang akan kita lakukan terhadap siswa. Nah, kemudian bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu bisa dari buku, tetapi dapat dari berbagai bidang kajian. Kemudian peserta mencari sumber belajar lainnya seperti dari internet maupun dari buku-buku lain. Kemudian teknologi informasi. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama itu harus adanya perencanaan pembelajaran. Nah, di sini adanya menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Sebelum kita mengajar siswa dengan pembelajaran IPA, harus menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan, kemudian mempelajari bidang standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian, kemudian memilih atau menetapkan tema atau topik pemersatu. Kita harus menentukan temanya nih atau topik pemersatunya, kemudian membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Nah, kemudian merumuskan indikator pembelajaran terpadu, kemudian menyusunkan silabus pembelajaran terpadu. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang terakhir yaitu penilaian terhadap siswa. Nah, sampailah kita di penghujung penjelasan mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan atau jelaskan pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.